Shalom my friend, mana yang Anda percayai? Bertobat dulu baru diampuni atau diampuni dulu baru kemudian bertobat? Secara spontan atau naluri kita akan mengatakan bertobat dulu baru diampuni. Logika kita akan mengatakan kita harus bertobat dulu baru Tuhan ampuni. Dan bahkan mungkin ada step-step sebelumnya, misalnya menyadari dosa dulu, kemudian menyesal, mengaku dosa, bertobat, dibaptis, dan kemudian baru Tuhan ampuni. Coba kita baca Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Ini juga dicatat di Lukas 3 ayat 3. Itu semua adalah seruan Yohanes Pembaptis yang kala itu masih era Perjanjian Lama, walaupun kisahnya dicatat di kitab Perjanjian Baru. Namun itu adalah masih era Perjanjian Lama, sebab Perjanjian Baru berlaku setelah Yesus disalibkan. Pertanyaannya adalah, apakah pengampunan dosa harus melalui proses seperti itu? Mari kita lihat fakta berikut. Nah, ini kisah Zakius. Kita bisa baca coba kita baca Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lanjut ayat 6. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kita lompat ke ayat 8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Perhatikan urut-urutannya. Yang pertama, Yesus melihat Zakius dan mengatakan, "Aku harus menumpang di rumah." Yang kedua, Zakius menerima Yesus dengan sukacita. Ketiga, Zakius tiba-tiba bermurah hati, hatinya jadi berubah. Itu prosesnya. Jadi menariknya Yesus menggunakan kata harus menumpang di rumahmu, bukan akan menumpang di rumahmu. Ini adalah inisiatif Yesus. Jadi Yesus harus menumpang di rumah Zakius bukan karena Zakius sudah melakukan kebaikan-kebaikan. Ini terlihat dari komentar orang yang melihat peristiwa tersebut yang mengatakan ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi Zakius orang berdosa. Fakta berikutnya. Ini adalah peristiwa ketika seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya dibawa orang-orang kepada Yesus. Coba kita baca Matius 9 ayat 2b. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, gara-gara iman orang-orang yang membawanya, yang memikulnya, dosa orang lumpuh sudah diampuni. Dia ke situ sebenarnya minta kesembuhan, disembuhkan, tetapi Tuhan Yesus mengampuni. Dan di dalam Alkitab tidak dicatat orang tersebut mengaku dosa, tidak dicatat menyesali dosa, tidak dicatat dibaptis. Yang dicatat hanya karena Yesus melihat iman mereka. Kemudian Yesus berkata, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Masih ada fakta-fakta lain, tapi dua itu sudah cukup bahwa Tuhan itu mengasihi manusia. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Haleluya. Jadi Tuhan Yesus sudah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan kita dibenarkan oleh darah-Nya.
kasih karunia-Nya lah yang memampukan kita untuk bertobat, untuk berbalik kepadanya, untuk mengasihi kepadanya dan kepada sesama. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.